Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar muatan pelajaran fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini yaitu bab 1, mengenal sholat sunnah rawatib. Anak-anak bisa buka di LKS halaman 3 dan 4. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib atau ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Artinya sholat ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Misalnya sebelum melaksanakan sholat subuh, mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Maka sholat itu disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendirian atau munfarid dan tidak sah jika dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sendirian, nggak boleh berjamaah. Terus yang kedua itu hukum sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib termasuk salah satu sholat sunnah. Hukum melaksanakan sholat rawatib adalah sunnah. Maksudnya yaitu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila tidak dilaksanakan dan bila tidak dilakukan, sholat tersebut tidak berdosa. Melaksanakan sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala sholat fardu. Menurut sebagian ulama, apabila terdapat kekurangan atau sholat fardunya kurang sempurna, maka melalui pahala sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Ketentuan sholat sunnah rawatib itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu yang pertama, waktu pelaksanaan sholat rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Yang pertama yaitu sholat sunnah qobliyah. Qobliyah itu artinya sebelum. Jadi sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Ya, kalau kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardu itu yang dinamakan sholat sunnah qobliyah. Contohnya misalnya Ahmad melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum isya. Terus yang kedua sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah itu artinya sesudah. Jadi sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu, itu yang disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Yang kedua yaitu macam-macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga sangat dianjurkan. Itu anak-anak bisa dilihat di LKS halaman 5. Itu salat subuh 2 rakaat sebelum salat fardu duhur, 2 rakaat sebelum dan sesudah salat fardu maghrib, 2 rakaat sesudah salat fardu isya, 2 rakaat sesudah salat fardu. Yang kedua yaitu salat sunnah ghairu muakkad. Kebalikan dari salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak ditekankan untuk dikerjakan karena tidak menjadi kebiasaan Nabi. Itu ada di tabel halaman 6. Itu salat zuhur 4 rakaat sebelum salat fardu dan seterusnya. Ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas anak-anak yaitu mengerjakan di LKS halaman 6. Ayo berlatih. Nomor 1 sampai 5.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.